Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang integral lipat 2 atau di mana integral dari fungsi yang terdiri dari dua variabel atau dua peubah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita kembali lagi mengingat apa itu definisi atau pengertian dari integral. Jadi integral itu adalah bentuk operasi matematika yang menjadi inverse atau kebalikan dari sebuah operasi turunan dan limit dari jumlah atau satuan luas daerah tertentu. Nah, kemudian ini adalah simbol atau misalnya di sebuah persamaan dari integral, nah, di mana untuk ketika kita menemukan persamaan seperti ini, maka kita cara membacanya adalah ini adalah integral, kemudian fungsi x terhadap dx. Nah, jika ini satu peubah misalnya, seandainya dua peubah, maka akan ada integral fungsi dari xy dan terhadap dx dy atau dy dx seperti itu. Nah, kemudian secara umum, integral dari fungsi ini ialah penjumlahan ya teman-teman. Jadi penjumlahan dari pengintegralan dari fungsi x, kemudian plus c. C ini adalah konstanta. Nah, kemudian oleh karena integral dan turunannya saling berkaitan, maka rumusan integral dapat diperoleh dari rumusan penurunan tersebut. Maksudnya adalah ketika sebuah hasil dari integral, hasil pengintegralan, maksudnya kemudian kita turunkan, maka itu akan kembali ke persamaan awalnya. Karena tadi dari definisinya adalah kebalikan ya dari eh, turunan seperti itu. Nah, kemudian kita coba mengingat lagi sebelum masuk ke integral fungsi dua peubah, kita coba ingat ke integral fungsi satu peubah. Misalnya di sini adalah y sama dengan fungsi dari x, jadi terdapat sebuah kurva di mana y-nya sama dengan fungsi dari x. Kemudian pada fungsi x, y sama dengan fungsi x ini ada terdapat kontinu pada daerah batasan a sampai b, sehingga nanti kita bisa mendapatkan garis pengintegralannya di mana A sampai B seperti ini ketika kita proyeksikan ke bawah. Sehingga kita bisa tulis untuk persamaan integralnya dimakan integral fungsi dari X terhadap X dengan batasan B sampai A atau A sampai B. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya bagaimana jika untuk integral fungsi dua peubah? Nah, untuk integral fungsi dua peubah ini, yang pertama kita misalkan yang garis merah ini adalah sebuah kurva permukaan ruang yang terdiri dari dua peubah ya, atau fungsinya sama dengan y, z sama dengan fungsi dari x, y. Nah, kemudian seandainya kurva permukaan ruang ini kontinu pada daerah tertentu, maksudnya kontinu pada daerah yang biru ini, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita proyeksikan ke bidang datar, maka misalnya kita asumsikan ini berbentuk persegi, persegi panjang seperti ini, maka yang hasil dari proyeksi bidang datar ini bisa kita sebutkan sebagai daerah pengintegralan. Nah, dari ini dapat kita lihat untuk sementara yang menjadi perbedaan antara integral fungsi satu peubah dan dua peubah adalah ketika pada fungsi satu peubah kita mendapatkan garis pengintegralan. Nah, tetapi pada integral fungsi dua peubah kita mendapatkan daerah pengintegralan. Nah, daerah pengintegralan ini bisa kita nyatakan sama dengan D di sini sama dengan himpunan bilangan dari variabel X dan Y dengan batasan di mana X-nya lebih besar sama dengan A, kemudian lebih kecil sama dengan B, kemudian begitu juga untuk Y-nya adalah dengan batasan lebih besar sama dengan C dan lebih kecil sama dengan D. Nah, ketika kita lihat lebih jauh untuk bentuk dari daerah kontinu pada kurva permukaan ruang ini tidak sepenuhnya ya berbentuk persegi seperti yang proyeksi di bidang datar ini. Nah, untuk mengatasi ketidakakuratan ini atau kurang sempurnanya bentuk dari daerah kontinu ini yang tidak sempurna seperti bidang datar di bawah, maka kita bisa membagi ke dalam pias-pias terkecil yang berbentuk persegi seperti ini, sehingga kita bisa menentukan luas daerahnya, di mana nanti adalah luas daerah sumbu X dikali dengan luas panjang sisi sumbu X, maksudnya dikalikan dengan panjang sisi sumbu Y. Nah, di mana nanti kita bagi menjadi pias-pias terkecil, maksudnya di mana perbedaan atau delta X dan delta Y ini mendekati nol, seperti itu. Nah, sehingga nanti daerah yang terkecil pias ini bisa kita
simbolkan sebagai daerah A. Nah, di sini dijelaskan karena daerah kontinu pada kurva permukaan tidak sepenuhnya berbentuk persegi. Nah, sehingga tadi kita sepakati bahwa untuk menentukan wilayah yang berbentuk persegi, kita ambil yang sangat kecil sekali, di mana delta X dan delta Y-nya mendekati 0, maka luas daerah A ini bisa kita tentukan di mana delta X dikalikan dengan delta Y, seperti itu. Jadi, atau kita juga bisa tentukan dengan dx dikalikan dengan dy. Nah, ini adalah di mana diperolehnya adalah alasan kenapa diperlukannya adalah dx dy. Jadi untuk menganggap ya ini berbentuk persegi dengan mengambil bagian yang sangat terkecil. Kemudian nanti tinggal jumlahkan ya antara bias-bias terkecilnya. Nah, kemudian dari bidang D ini dapat kemudian kita bisa tulis sebuah persamaan. Di sini jadi integral lepat 2 dari D, daerah D ini, kemudian dari fungsi X, Y terhadap daerah integralan yang kecil ini. Nah, kemudian atau kita bisa tulis juga dalam bentuk lain di mana integralan berulang ya, karena ini banyak tadi, kemudian terhadap fungsi X, Y terhadap dx dan terhadap y, di mana dx ini memiliki batasan A sampai B, jadi dx-nya adalah A sampai B. Kemudian untuk dy-nya memiliki batasan C sampai D. Nah, inilah rumus dasar nanti yang akan kita gunakan dalam melakukan pengintegralan di fungsi dua parabel atau integral lipat 2 ini. Nah, kemudian untuk integral yang bentuk simbol 2 ini disebut juga sebagai integral berulang. Kenapa demikian? Karena dalam proses penyelesaian perintegralan ini dilakukan berulang, maksudnya seperti ini. Yang pertama, di sini ada 2. Nah, untuk proses utama kita integralkan dulu yang bagian dalamnya, jadi yang terdekat dari fungsi X ini. Jadi yang BA, jadi ada yang terdekat di sini kan adalah terhadap DX ya teman-teman. Nah, kita lihat terhadap DX itu batasannya adalah terhadap sumbu X adalah B sampai A ya. Maka kita integralkan dulu yang bagian dalamnya. Fungsi dari XY, dx B kali A. Kemudian nanti hasil dari integral dari yang dalam ini kita integralkan lagi terhadap dy dengan batasan C sampai D. Nah, itu dinamakan sebagai integral berulang karena dilakukan bertahap ya terhadap X dan terhadap Y, seperti itu. Oke, nah ini kemudian rumus-rumus dasar dari integrasi, mungkin teman-teman masih ingat waktu di kuliah matematika 1 ini. Kemudian ini juga rumus dasar untuk integral yang fungsinya adalah trigonometri. Kemudian ini adalah rumus integral untuk bentuk umum lainnya yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk menyelesaikan proses pengintegralannya. Nah, sekarang kita masuk contoh saja bagaimana salah satu contoh pengintegralan dari fungsi lipat 2 ini. Oke, misalnya teman-teman di sini ada contoh 1. Di sini diminta untuk tentukan integral lipat 2 dari fungsi X, Y terhadap dx, dy, gitu, di mana batasan X-nya adalah 1 sampai 3, kemudian batasan Y-nya adalah 0 sampai 2. Jadi ini punya ini loh teman-teman, jadi dx ini yang sini, kemudian dy ini yang ini. Oke, kemudian di sini langkahnya pertama tadi adalah kita integralkan dulu yang bagian dalam. Jadi yang bagian dalam dx yang punya x ini adalah 3 sama 1. Jadi kita integralkan dulu xy terhadap dx ya, yang merah ini yang bagian dalam. Maka turunan dari x adalah setengah x kuadrat, kemudian yang y sama dengan yang turunan parsial teman-teman ketika ada dua variabel diturunkan terhadap satu variabel, maka salah satunya adalah konstan. Maka ketika kita integralkan x di sini terhadap x, maka y-nya yang konstan. Maka integral dari x adalah setengah x pangkat 2 dan y-nya adalah konstan karena kita turunkan terhadap x. Nah, setelah kita peroleh persamaan integralnya, tinggal kita masukkan batasannya di mana 1 sampai 3. Jadi setengah x pangkat 2y ini kita masukkan 3, kemudian kita masukkan juga 1, kita kurangkan seperti itu. Jadi di sini setengah 3 pangkat 2y dikurang setengah 1 pangkat 2y. Jadi kita peroleh 9 per 2y dikurang setengah y. 9 kurang 1 kita peroleh 8 per 2y atau 4y. Nah, di sini kita sudah peroleh hasil pengintegralan yang bagian dalam.
Nah, langkah selanjutnya kita lakukan pengulangan integral, tetapi sekarang kita lakukan terhadap Y. Maka ketika 4Y kita integralkan, maka 4/2, jadi kita kembali ke rumus dasar ketika ada 4Y di sini ya, maka kita bisa di sini integralkan seperti ini dengan menggunakan rumus-rumus dasar ini. Jadi 1/n+1 dikali n+1 seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini, jadi ini kan pangkat 1 ya, teman-teman di sini. Jadi 4 plus 1 plus 1 ditambah Y pangkat 1 plus 1. Makanya diperoleh 4/2 Y pangkat 2. Nah, setelah kita peroleh persamaan ini, tinggal kita substitusi saja batasan-batasannya di mana tadi 0 sampai 2. Ini harusnya 0 ya, teman-teman. Jadi 0 sampai 2. Kita masukkan nilai 2-nya, kita masukkan nilai 0-nya. Ini 0, maka tinggal 2 pangkat 2, 4. 4 kali 4, 16, dibagi 2, 8. Nah, ini kita peroleh hasil integral terhadap Y-nya. Nah, jadi kita sudah peroleh integral lipat 2. Jadi caranya cukup mudah ya, teman-teman semua. Nah, sekarang masuk contoh kedua. Di sini tentukan integral lipat 2 dari fungsi. Di sini X plus pangkat 2 plus 2Y pangkat 2 terhadap dx dan dy, di mana batasan X-nya adalah 1 sampai 4, kemudian batasan Y-nya adalah 0 sampai 6. Nah, yang pertama sama tadi, kita integralkan terlebih dahulu bagian dalamnya, dx-nya ini adalah x pangkat 2 plus 2y pangkat 2 terhadap dx ya. Maka ketika x pangkat 2 kita integralkan terhadap x, maka adalah sama dengan sepertiga x pangkat 3. Kemudian kita kita integralkan lagi di sini 2y pangkat 2, 2 diintegralkan jadi 2x, kemudian y-nya adalah konstan y pangkat 2. Kemudian kita masukkan batasan-batasannya di mana tadi 1 sampai 4 untuk batasannya ya. Oh, maaf, jadi di sini harusnya batasannya 0 sampai 4, teman-teman. Nanti akan saya perbaiki. Jadi batasan X adalah 0 sampai 4 dan batasan Y-nya adalah 0 sampai 6. Oke, kita substitusi nilai 4 dan 0-nya ke dalam ini. Yang pertama kita peroleh hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi 64 per 3 ditambah 8y pangkat 2, ini adalah 0 dikurang 0 terhadap dy. Nah, jadi kita peroleh hasil integral yang pertama, di mana adalah 6/4/3 plus 8y pangkat 2 terhadap dy ya, dengan batasan dy-nya adalah 0 sampai 6. Nah, setelah ini maka kita integralkan kembali hasilnya terhadap y ya, maka 64/3 kita integralkan terhadap y, maka tinggal kita tambahkan saja untuk variabelnya 64/3 kali y. Kemudian 8 ditambah 8 plus 1/2 ya, jadi 8/3 y pangkat 3. Nah, setelah kita selesai mengintegralkan, tinggal kita substitusi saja batasan-batasannya. Yang pertama, kita batasan atasnya adalah 6, jadi kita masukkan, kemudian yang batasan bawahnya adalah 0. Nah, sehingga kita peroleh untuk hasil akhirnya adalah 704. Nah, jadi ini adalah contoh dari integral lipat 2.